Letkol Gunadi Jawono, pemimpin tangguh Kopassus, mendapat tugas mempersiapkan pasukannya menghadapi jaringan mafia internasional yang semakin berbahaya. Ki Barseso, sosok tua dengan reputasi legendaris, muncul menawarkan metode pelatihan yang diklaim bisa membuat pasukan tak terkalahkan. Dr. Ratna Wijayanti, seorang ilmuwan militer, awalnya hanya bertugas meneliti dampak latihan ini, namun selanjutnya menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Prajurit yang mengikuti latihan ini mulai menunjukkan perubahan, bukan hanya fisik, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan sains biasa. Yang seharusnya menjadi latihan untuk melawan mafia berubah menjadi drama kehidupan penuh keanehan, hingga suatu kejadian membuat semua orang terdiam dalam ketakutan. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di sebuah ruangan briefing yang diterangi lampu redup, Letkol Gunadi Jawono duduk tegap di hadapan Jenderal Sudarmo yang sedang memaparkan situasi genting terkait jaringan mafia internasional yang menyelundupkan senjata ke Indonesia. Mereka bukan hanya sekadar penyelundup, Gunadi, suara Jenderal Sudarmo terdengar berat. Mereka memiliki tentara bayaran, persenjataan canggih, dan yang lebih buruk, mereka mendapat dukungan dari pihak dalam yang belum kita ketahui. Di layar proyektor, tampak foto seorang pria bertubuh besar dengan mata tajam, Vladimir Petrovic, pemimpin mafia yang telah lama menjadi buronan dunia dan kini menjadikan Asia Tenggara sebagai wilayah operasi utamanya. Kita sudah kehilangan 2 tim dalam operasi sebelumnya, lanjut Jenderal Sudarmo, sambil melemparkan berkas tebal ke meja. Dan jika kita tidak menemukan cara untuk menghadapi mereka, Indonesia akan menjadi ladang pertempuran yang tak bisa kita menangkan. Gunadi membaca sekilas laporan itu, melihat nama-nama pasukan elit yang gugur, lalu mengangkat wajahnya dengan ekspresi serius. Apa yang Anda perintahkan, Jenderal? Sang Jenderal menyandarkan tubuhnya ke kursi, menarik napas panjang sebelum berkata, kau harus mencari cara untuk meningkatkan kekuatan pasukanmu di luar batas normal. Ada satu orang yang mungkin bisa membantumu, seseorang yang sudah lama menghilang. Nama yang disebutkan membuat Gunadi sedikit terkejut. Ki Barseso, seorang guru bela diri legendaris yang kabarnya memiliki metode pelatihan ekstrim yang bisa mengubah manusia biasa menjadi petarung tangguh. Dia menghilang lebih dari 1 dekade, kata Gunadi sambil menyilangkan tangannya. Bagaimana saya bisa menemukannya? Kami punya petunjuk, kata Jenderal Sudarmo sambil menggeser peta satelit ke hadapan Gunadi, menunjuk sebuah titik di Gunung Karang, tempat di mana seseorang pernah melihatnya terakhir kali. Tanpa membuang waktu, Gunadi berdiri dan memberi hormat, lalu berkata dengan suara mantap, saya akan menemukannya, Jenderal, dan saya akan memastikan pasukan ini siap menghadapi neraka. Dengan berbekal koordinat yang diberikan, Gunadi dan tim kecilnya melakukan perjalanan panjang ke Gunung Karang, sebuah tempat yang dikelilingi hutan lebat dan jalur terjal yang hampir tak bisa dilewati kendaraan. Mereka meninggalkan kendaraan di kaki gunung, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, merayap melewati bebatuan licin dan jurang curam yang membuat napas mereka memburu. Tempat ini benar-benar tersembunyi, gumam Sersan Toto Ahyadi, salah satu prajurit terbaiknya, sambil menyeka keringat di dahinya. Tidak heran kalau orang ini menghilang tanpa jejak. Setelah mendaki selama berjam-jam, mereka akhirnya tiba di sebuah gubuk tua yang nyaris tertutup dedaunan, di mana asap tipis mengepul dari cerobongnya, menandakan ada seseorang di dalam. Gunadi melangkah mendekat, mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk, lalu berkata dengan nada tegas, Ki Barseso, saya tahu Anda ada di dalam, saya datang dengan tujuan yang penting. Suasana hening selama beberapa saat, sebelum akhirnya pintu terbuka perlahan, memperlihatkan seorang pria tua berjanggut putih dengan mata tajam dan tubuh yang jauh lebih kekar daripada usianya. Aku sudah meninggalkan dunia itu sejak lama, suara Ki Barseso terdengar serak namun penuh kekuatan. Jika kau mencari ilmu, kau datang ke tempat yang salah. Gunadi tidak gentar. Ia melangkah maju dan berkata dengan suara tegas, negara ini dalam bahaya, dan saya butuh bimbingan Anda untuk melawan ancaman yang jauh lebih besar dari yang pernah kita hadapi. Ki Barseso menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas panjang sebelum berbalik masuk ke dalam rumah, meninggalkan pintu terbuka lebar, seolah memberi mereka pilihan untuk masuk atau pergi. Gunadi bertukar pandang dengan Toto, lalu tanpa ragu, ia melangkah masuk ke dalam gubuk, sadar bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar misi militer biasa. Di sebuah ruang pelatihan terbuka di belakang gubuk, Ki Barseso berdiri dengan tangan bersedekap di depan sebuah bola besi berdiameter 0,5 meter,
yang tampak seperti sudah berkarat tetapi masih sangat kokoh. Untuk bisa melawan musuh yang tak terkalahkan, kau harus menghancurkan sesuatu yang tak bisa dihancurkan, katanya sambil menatap Gunadi dan timnya dengan ekspresi tanpa emosi. Tugas kalian sederhana, lanjutnya sambil menendang bola besi itu hingga berguling ke tengah lapangan. Gunakan tangan kosong untuk menghancurkan benda ini. Para prajurit saling bertukar pandang dengan keraguan, tetapi Gunadi melangkah maju lebih dulu, mengepalkan tangan, lalu melemparkan pukulan pertama yang hanya menghasilkan bunyi dentingan nyaring dan rasa nyeri yang menjalar ke lengannya. Toto mencoba hal yang sama, namun setelah 3 kali pukulan, kulit tangannya mulai sobek, dan ia mengumpat sambil menahan sakit. Ini mustahil, Pak. Dengan satu gerakan cepat, Ki Barseso mengepalkan tangannya dan menghantam bola besi itu dengan keras, menghasilkan retakan halus yang mengejutkan semua orang. Kalian akan melakukan ini setiap hari, katanya tanpa ragu. Dan jika kalian tidak kuat menahan rasa sakit, kalian bisa pulang sekarang juga. Gunadi mengusap tangannya yang bergetar, lalu menatap bola besi itu dengan tekad yang semakin menguat, karena di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Tanpa berkata-kata, ia kembali mengayunkan tinjunya ke bola besi itu, sementara di kejauhan, awan hitam menggantung di langit Gunung Karang, seolah menjadi pertanda bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih berat. Di sebuah laboratorium darurat di kaki Gunung Karang, Dr. Ratna Wijayanti meneliti sampel darah prajurit Kopassus yang telah menjalani latihan Ki Barseso selama seminggu penuh. Saat melihat hasil lab, matanya membelalak karena mendapati bahwa kepadatan tulang dan regenerasi otot mereka meningkat 3 kali lipat dari manusia normal. Ini tidak masuk akal, gumamnya sambil mencatat hasil analisisnya, sebelum menoleh ke asistennya. Bagaimana mungkin latihan seperti itu bisa mengubah tubuh mereka dengan cara seperti ini? Sementara itu, di luar laboratorium, beberapa prajurit mulai menyadari bahwa luka yang biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk sembuh, kini hanya butuh waktu 2 hari untuk pulih sepenuhnya. Ketika Dr. Ratna mendatangi Gunadi dengan temuan ini, sang letkol hanya berkata dengan nada datar, yang penting mereka bisa bertarung, efek sampingnya kita pikirkan nanti. Namun, dalam hati, Ratna merasa sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang mungkin tidak bisa mereka kendalikan. Tengah malam di dalam gua latihan yang tersembunyi di Gunung Karang, suara gemuruh mendadak mengguncang tanah, membangunkan Gunadi dan prajuritnya dari istirahat singkat mereka. Tanpa aba-aba, kilatan peluru menembus kegelapan, memantul di dinding batu, sementara bayangan-bayangan bersenjata menyeruak dari pintu masuk gua. Serangan mendadak, semua bersiap, teriak Sersan Toto, sementara para prajurit langsung mengambil posisi bertahan meski tubuh mereka masih terasa lelah akibat latihan brutal sepanjang hari. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika seorang tentara bayaran mencoba menusuk prajurit Rian dengan belati, tangannya seakan bergerak sendiri, mencengkeram pergelangan musuh dan menghancurkannya dalam satu genggaman. Gunadi, yang melihat kejadian itu, langsung menyadari bahwa latihan Ki Barseso telah mengubah mereka, membuat mereka bereaksi lebih cepat dan kuat daripada manusia biasa. Tangan kosong mereka kini cukup untuk meremukkan senjata lawan, membuat para tentara bayaran mulai kehilangan keberanian dan berusaha mundur ke pintu keluar gua. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri, Ki Barseso muncul dari kegelapan, dengan satu tendangan keras yang menghempaskan 3 orang sekaligus ke dinding batu. Ini baru permulaan, kata Ki Barseso dingin sambil menatap tubuh-tubuh yang terkapar. Musuh kalian sudah tahu keberadaan kita, dan mereka tidak akan berhenti sampai kita hancur. Gunadi mengusap keringatnya yang bercampur darah, lalu menatap Toto dan yang lainnya, menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar latihan, ini adalah perang sesungguhnya. Di kejauhan, di luar gua, sesosok bayangan berdiri di puncak tebing, mengamati pertempuran dengan mata tajam, sebelum akhirnya menghilang ke dalam gelap malam. Di sebuah villa mewah di pegunungan Swiss, seorang pria bertubuh kekar dengan wajah penuh bekas luka duduk di kursi besar, menghisap cerutunya dengan ekspresi dingin. Jadi, pasukan Kopassus berhasil menahan serangan pertama, gumam Vladimir Petrovic, sembari membaca laporan dari anak buahnya yang baru saja kembali dari Indonesia. Mata birunya yang tajam menyipit, lalu ia melempar dokumen itu ke atas meja, di mana peta wilayah Gunung Karang sudah terbuka dengan beberapa titik merah yang menandakan lokasi target. Mereka bukan hanya bertahan, Pak, kata salah satu bawahannya, Kolonel Mikhail, dengan nada serius. Mereka telah memperoleh kekuatan di luar dugaan. Tentara bayaran kita dihancurkan dengan tangan kosong. Mendengar itu, Vladimir tertawa kecil, lalu menghempaskan cerutunya ke asbak sebelum berkata, jika Indonesia memiliki pasukan seperti ini, bisnis senjata kita akan tamat. Dengan gerakan tangannya yang penuh otoritas, ia memberi sinyal kepada asistennya,
yang segera menyerahkan sebuah berkas berisi nama-nama agen yang telah disusupkan ke dalam jaringan pertahanan Indonesia. Aku ingin mereka mati sebelum kekuatan mereka berkembang lebih jauh, katanya pelan namun penuh ancaman. Kirim orang-orang terbaik kita, dan pastikan mereka tak pernah keluar hidup-hidup dari gunung itu. Sementara itu, di layar besar di hadapannya, rekaman satelit dari Gunung Karang menampilkan sosok Gunadi dan pasukannya. Tanpa mereka sadari, mereka telah diawasi sejak lama. Tunggu saja, Kopassus, Vladimir menyeringai licik sambil menyandarkan tubuhnya. Tak ada yang bisa melawan kekuatan uang dan kekuasaan. Di sudut ruangan, seseorang mengenakan setelan hitam berdiri tanpa suara. Agen yang telah dikirim ke Indonesia, siap melakukan pengkhianatan dari dalam. Di markas rahasia Kopassus di Jakarta, Hendra si ular setiawan menutup laptopnya dengan cepat setelah mengirimkan pesan terenkripsi ke nomor misterius di luar negeri. Uangmu akan segera cair, tapi aku butuh informasi lebih banyak. Suara di telepon terdengar berat, membuat Hendra menggertakkan giginya sebelum menjawab. Aku butuh jaminan, mafia itu sudah terlalu dekat. Hendra adalah mantan perwira intelijen yang memiliki ambisi besar, namun merasa dipinggirkan oleh rekan-rekannya, hingga akhirnya memilih menjual informasi kepada pihak yang bisa membayar lebih. Kau pikir Vladimir bermain-main? Suara di telepon kini terdengar lebih tajam. Jika kau tidak segera menyerahkan titik koordinat latihan mereka, kepalamu yang akan menjadi bayarannya. Dengan tangan gemetar, Hendra mengirimkan peta Gunung Karang, lengkap dengan detail tempat persembunyian Gunadi dan Kibar Seso, lalu menutup telepon dengan napas memburu. Sementara itu, di Gunung Karang, Gunadi mulai curiga ada yang tidak beres ketika seorang prajurit menemukan drone kecil tersembunyi di antara pepohonan, mengindikasikan bahwa lokasi mereka telah dibocorkan. Tak mungkin ada orang luar yang tahu tempat ini kecuali, gumamnya pelan, sebelum tatapan matanya berubah tajam, menyadari bahwa ada seseorang di dalam tim yang berkhianat. Saat malam tiba, Hendra menerima pesan lain, kali ini dengan satu perintah singkat. Tugas berikutnya, pastikan mereka melemah dari dalam. Maaf, teman-teman, Hendra berkata pelan pada dirinya sendiri, sambil menyembunyikan senyum sinis. Aku tak akan mati di gunung terkutuk itu bersamamu. Namun, tanpa ia sadari, seseorang dari tim Gunadi telah memperhatikan gerak-geriknya, dan segera melaporkan kecurigaan itu ke Kibar Seso. Setelah minggu-minggu penuh latihan brutal, Gunadi dan timnya mulai mengalami perubahan fisik yang drastis. Otot mereka terasa lebih padat, refleks mereka semakin cepat, namun sesuatu yang lebih mengkhawatirkan terjadi. Prajurit Rian sering terbangun di malam hari dengan napas memburu, mengaku mengalami mimpi aneh di mana ia melihat dirinya bertarung melawan musuh yang tidak ada, sementara Sersan Toto mulai mudah marah dan kehilangan kendali emosi. Ini bukan kelelahan biasa, kata Dr. Ratna dengan cemas saat memeriksa hasil medis mereka. Tubuh mereka bukan hanya berkembang pesat, tapi ada perubahan lain yang terjadi di tingkat seluler. Kibar Seso, yang mendengar laporan itu, hanya mengangguk pelan sebelum berkata, kekuatan besar selalu memiliki harga. Pertanyaannya, apakah mereka siap menerimanya? Saat latihan hari itu berlangsung, Gunadi merasa sesuatu yang aneh. Ketika ia menghantam pohon besar dengan tinju kosong, batang kayu itu retak seperti kaca yang dihantam palu baja. Namun, ketika ia berbalik ke arah Toto, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Mata rekannya berkilat tajam, penuh amarah, seolah ada sesuatu yang telah menguasai pikirannya. Toto, kau baik-baik saja? Tanya Gunadi, tapi rekannya hanya menggelengkan kepala dengan ekspresi bingung, seolah sedang berusaha melawan sesuatu dalam dirinya. Dr. Ratna mulai menyadari bahwa latihan ini telah mengubah lebih dari sekadar fisik mereka. Mungkin ada dampak psikologis yang jauh lebih berbahaya. Malam itu, dalam kesunyian gua, Gunadi duduk termenung, menyadari bahwa ini bukan lagi hanya soal pertempuran melawan mafia. Mereka kini juga bertarung melawan sesuatu yang mengintai dari dalam diri mereka sendiri. Di langit yang gelap, bulan bersinar redup, sementara di kejauhan, Vladimir sudah menyiapkan langkah berikutnya. Malam yang pekat menyelimuti dermaga tua di pesisir utara, tempat kapal-kapal hitam berlabuh membawa kargo ilegal, sementara tim Kopassus merayap di antara kontainer, mengamati pergerakan para penyelundup. Gunadi mengangkat tangannya, memberi sinyal diam kepada pasukannya, tetapi tiba-tiba suara gesekan besi mengiris udara, diikuti oleh serangan mendadak yang datang dari arah atap gudang. Puluhan pria bersenjata lengkap melompat turun, memblokir setiap jalur keluar, dan dalam sekejap, tembakan-tembakan pecah menembus kesunyian malam. Namun, tanpa perlu aba-aba, pasukan Kopassus bergerak dengan insting yang tidak biasa, menghindari peluru dengan kecepatan di luar dugaan, bahkan sebelum musuh menarik pelatu kedua kalinya. Sersan Toto, dengan satu tendangan memutar, menghancurkan tulang rusuk seorang penyergap,
sementara Rian melayangkan tinju keras ke kontainer baja, membuatnya penyok seolah terbuat dari plastik. Kita tidak lagi manusia biasa, gumam Gunadi, menyadari bahwa sesuatu dalam tubuh mereka kini bergerak sendiri, memandu setiap serangan dengan presisi mematikan. Para penyelundup mulai panik, menyadari bahwa mereka tidak berhadapan dengan prajurit biasa, tetapi sesuatu yang lebih dari itu, sekelompok pejuang dengan kekuatan di luar nalar. Dalam hitungan menit, dermaga menjadi ladang kehancuran, dengan tubuh musuh terkapar di antara reruntuhan kontainer dan pecahan kayu yang berserakan. Namun, di tengah kemenangan itu, Dr. Ratna menatap dengan cemas ke arah beberapa prajurit yang matanya berubah warna, berpendar dalam cahaya biru redup, seperti bukan lagi milik manusia. Ini bukan hanya tentang kekuatan, bisiknya dalam hati, sementara Kibar Seso, yang mengamati dari kejauhan, hanya menghela napas panjang, seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah kemenangan di dermaga, tim Kopassus kembali ke markas persembunyian mereka di gunung, tetapi Gunadi tak bisa mengabaikan bayangan pertanyaan yang menghantui pikirannya. Apa yang terjadi pada kami? Tanyanya tajam kepada Kibar Seso, yang tetap duduk diam di bawah cahaya obor. Wajahnya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebijaksanaan. Dengan suara berat, Kibar Seso akhirnya berbicara, mengungkap bahwa latihan yang mereka jalani bukan hanya latihan fisik biasa, tetapi penguasaan atas energi kuno yang hanya sedikit orang mampu mengendalikan. Tubuh kalian kini lebih dari sekadar manusia, katanya. Tetapi jika energi itu tidak dikendalikan, maka jiwa kalian akan tergerus, menjadi makhluk yang hanya mengenal kekuatan dan kehancuran. Dr. Ratna yang mendengar itu langsung teringat pada perubahan sikap beberapa prajuritnya. Emosi yang meningkat, insting bertarung yang semakin liar, serta tatapan mata yang tidak lagi terasa familiar. Gunadi mengepalkan tinjunya, berusaha mencerna kata-kata itu, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa semua yang terjadi sejak awal latihan memang terasa terlalu sempurna, terlalu cepat, terlalu tidak wajar. Jika begitu, kenapa kau tetap melatih kami? Tanya Gunadi, tatapannya menusuk ke arah Kibar Seso, yang hanya tersenyum tipis sebelum menjawab, karena ini satu-satunya cara untuk menghancurkan Vlaudimir. Sebuah kesunyian mencekam menyelimuti ruangan, seolah setiap orang menyadari bahwa mereka telah melangkah ke dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar perang melawan mafia. Jika kalian terus maju, tidak ada jalan kembali, lanjut Kibar Seso. Tetapi jika kalian mundur sekarang, maka seluruh dunia akan menjadi korban mereka. Gunadi menatap timnya satu persatu, melihat keteguhan di mata mereka, sebelum akhirnya mengangguk. Jalan yang mereka pilih memang penuh bahaya, tetapi mundur bukan lagi pilihan. Malam itu, udara di markas Kopassus terasa lebih dingin dari biasanya, seakan ada sesuatu yang mengintai di kegelapan, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kibar Seso, yang duduk bersila di sudut ruangan, tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan nada rendah, ada pengkhianat di antara kita. Gunadi, yang sedang menyiapkan strategi untuk menyerang markas mafia, sontak menghentikan pekerjaannya, tatapannya langsung menyapu setiap wajah di ruangan itu. Hendrak si ular setiawan, yang berdiri di sudut dengan wajah tegang, merasakan jantungnya berdetak liar, mengetahui bahwa rahasianya hampir terungkap. Siapapun kau, suara Kibar Seso semakin dalam, aku bisa merasakan auramu. Kau membawa niat buruk dan telah mencemari kepercayaan tim ini. Panik, Hendra tiba-tiba menarik belati dari balik jaketnya dan melompat ke arah Kibar Seso. Niatnya jelas, membungkam pria tua itu sebelum semuanya terlambat. Namun, dalam satu gerakan cepat, Kibar Seso menghindar dengan mudah, menangkap pergelangan tangan Hendra dan memutar tubuhnya ke lantai dengan satu tekanan ringan. Gunadi segera mencabut senjatanya, sementara yang lain mengepung Hendra, yang kini terkapar dengan wajah penuh ketakutan, mengetahui bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Aku tidak punya pilihan, suaranya bergetar saat akhirnya mengakui semuanya. Bagaimana ia telah mengirim informasi ke mafia, bagaimana musuh telah mengetahui rencana mereka, bagaimana mereka sudah dalam bahaya sejak lama. Dalam keheningan yang mencekam, Gunadi menatapnya dengan kemarahan yang tertahan, sebelum akhirnya berkata, kau telah mengkhianati bukan hanya kami, tetapi juga tanah airmu sendiri. Tidak ada lagi waktu untuk menyesali pengkhianatan yang terjadi. Dengan atau tanpa Hendra, tim Kopassus harus bergerak sebelum musuh mengambil langkah lebih dulu. Dengan informasi terakhir yang mereka dapatkan, mereka menyusun serangan ke markas utama mafia di sebuah pulau terpencil, tempat Vlaudimir Petrovic menjalankan operasinya. Kami akan bergerak dalam formasi terpisah. Gunadi memberi arahan kepada timnya. Vlaudimir sudah tahu kita datang, jadi kita harus menyerangnya dari segala arah. Saat mereka mendekati pulau dengan perahu kecil, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi.
lampu-lampu di dermaga tiba-tiba menyala, dan dalam hitungan detik, suara sirine meraung keras. Vladimir telah menunggu mereka. Dari balik bayangan, puluhan tentara bayaran muncul dengan senjata otomatis terangkat. Sementara di balkon utama gedung, Vladimir sendiri berdiri dengan senyum dingin di wajahnya. "Selamat datang, Kopassus," suaranya menggema di antara suara ombak. "Aku sudah lama menunggu kalian." Gunadi menggertakkan giginya, menyadari bahwa mereka tidak sedang menyergap. Merekalah yang telah disergap. "Kita tidak punya pilihan lain," bisik Toto di sebelahnya. "Kita harus bertarung, atau mati di tempat ini." Dengan satu tarikan napas, Gunadi memberi aba-aba terakhir. Pertempuran terakhir telah dimulai. Pertempuran di dalam markas mafia semakin brutal, dengan ledakan yang mengguncang tembok beton dan suara tembakan yang menggema di setiap sudut ruangan. Gunadi berusaha mendekati Vladimir, tetapi pria itu hanya berdiri dengan tenang di balkon utama, menatap kekacauan di bawahnya dengan senyum penuh kemenangan. "Kalian pikir aku peduli dengan bisnis senjata?" katanya sambil tertawa. Suaranya tetap terdengar jelas meskipun dentuman pertempuran semakin sengit. Gunadi terhenti sejenak, menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal dalam nada bicara Vladimir. Ini bukan sekadar perang dagang atau kekuasaan, ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua. "Aku sudah lama tahu tentang latihan kuno itu," lanjut Vladimir, "dan sekarang, kalian telah membuktikan bahwa teknik itu memang nyata, dan bisa kuhancurkan atau kuambil sesuka hatiku." Dalam sekejap, pasukan tambahan muncul dari balik dinding rahasia, dengan tubuh kekar dan mata bersinar merah. Mereka adalah hasil eksperimen awal Vladimir, manusia yang telah dimodifikasi dengan kekuatan yang serupa dengan Kopassus. Ki Barseso, yang terluka akibat pertempuran sebelumnya, menatap mereka dengan mata penuh duka, seolah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. "Kalian hanyalah percobaan," Vladimir berbisik sambil mengarahkan tangannya ke tim Kopassus yang masih bertarung mati-matian melawan anak buahnya. Gunadi mengepalkan tinjunya, menyadari bahwa sejak awal, mereka telah diperalat untuk membuktikan keberhasilan teknik ini, agar Vladimir bisa menciptakan pasukan supernya sendiri. Namun sebelum Vladimir sempat menyelesaikan rencana liciknya, sesuatu terjadi, sesuatu yang tidak pernah ia duga akan membalikan keadaan pertempuran. Tubuh Gunadi tiba-tiba bergetar, bukan karena rasa takut, tetapi karena ada sesuatu yang bergerak liar dalam dirinya. Energi yang selama ini ia latih, kini bangkit dengan kekuatan yang tidak terkendali. Saat ia melayangkan satu pukulan ke arah pasukan musuh, sebuah gelombang kejut yang tak terlihat meledak keluar, menghancurkan dinding beton di belakang mereka hingga berkeping-keping. "Tahan, jangan biarkan emosi menguasaimu," teriak Ki Barseso. Tetapi Gunadi sudah terlanjur larut dalam sensasi kekuatan yang mengalir liar dalam tubuhnya. Di sisi lain arena, prajurit Kopassus lainnya juga mengalami hal serupa. Tubuh mereka bergetar, mata mereka bersinar tajam, dan setiap serangan mereka menciptakan kehancuran yang tak masuk akal. Toto meninju lantai, dan dalam sekejap, ubin beton di bawahnya retak dan terbelah seperti kaca yang pecah berkeping-keping. Dr. Ratna menyaksikan dengan ngeri, menyadari bahwa ini bukan lagi soal kekuatan super, tetapi tentang batas manusia yang telah mereka lewati tanpa sadar. "Gunadi, kita harus mundur. Ini bukan kekuatan. Ini sesuatu yang lain," teriaknya. Tetapi Gunadi hanya bisa menggertakkan gigi, berusaha mempertahankan kesadarannya. Vladimir, alih-alih panik, justru tertawa lebih keras, melihat hasil eksperimennya berjalan dengan sempurna. Tentara sempurna yang ia inginkan telah terlahir, meskipun mereka masih melawan dirinya. "Kalian akan tahu bagaimana rasanya menjadi monster," katanya sambil mengangkat tangannya, memberi isyarat pada pasukan hasil eksperimennya untuk menyerang. Namun, sebelum semuanya menjadi semakin tidak terkendali, Ki Barseso melangkah maju, mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Ki Barseso menarik napas dalam-dalam, menutup matanya sejenak sebelum akhirnya membuka kedua telapak tangannya, menyatukan semua energi yang tersisa dalam tubuhnya. Gunadi, yang masih berjuang mengendalikan diri, merasakan kehangatan yang familiar, seperti ada sesuatu yang mengalir ke dalam dirinya, menenangkan amukan yang terjadi di dalam tubuhnya. "Guru, apa yang kau lakukan?" Gunadi berusaha melawan efek itu, tetapi tubuhnya terasa lebih ringan, lebih terkendali, seolah ada tangan tak terlihat yang membimbingnya kembali menjadi dirinya sendiri. Ki Barseso menatapnya dengan penuh kasih, sebelum berkata dengan suara lembut, "Aku telah melangkah terlalu jauh. Aku harus mengakhiri ini sebelum lebih banyak nyawa hilang." Dalam sekejap, cahaya biru keemasan menyelimuti tubuhnya, memancar ke seluruh ruangan, dan dalam sekejap, semua prajurit Kopassus yang terkena efek latihan mulai merasakan keseimbangan kembali dalam tubuh mereka.
Namun, di saat yang sama, tubuh Ki Barseso mulai melemah. Kulitnya terlihat lebih pucat, dan napasnya semakin berat. Ia telah mengorbankan seluruh energinya untuk menyegel kekuatan liar itu. Tidak, Guru, teriak Gunadi, mencoba menghampiri. Tetapi Ki Barseso hanya tersenyum, seolah sudah menerima takdirnya. Lanjutkan perjuangan kalian, katanya sebelum akhirnya jatuh berlutut. Lalu tubuhnya menghilang dalam pusaran cahaya yang menyatu dengan udara di sekitar mereka. Semua yang menyaksikan hanya bisa terdiam, terhantam kenyataan bahwa pria yang telah membimbing mereka kini telah pergi selamanya. Sementara itu, Vlaudumir menatap adegan itu dengan rahang mengeras, tidak lagi tersenyum, karena ia tahu, dengan Ki Barseso mengorbankan dirinya, ia telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menguasai teknik itu sepenuhnya. Kesedihan atas kehilangan Ki Barseso tidak berlangsung lama, karena Vlaudumir menekan tombol kecil di lengannya, memicu sistem pertahanan otomatis yang mengubah markas mafia menjadi neraka penuh ledakan. Drone bersenjata mulai berputar di udara, menembakkan peluru ke setiap sudut ruangan, sementara tembok baja terbuka, mengeluarkan lebih banyak pasukan bersenjata berat. Ini belum berakhir, suara Vlaudumir menggema, sementara ia melangkah mundur ke ruang kontrol, bersiap untuk melarikan diri dengan helikopter pribadi yang sudah menunggu. Gunadi tidak lagi ragu-ragu, matanya masih merah, tetapi kini bukan karena kehilangan kendali. Ia telah menerima semua energi yang diberikan Ki Barseso, dan ia tahu apa yang harus dilakukan. Toto, Ratna, bawa tim keluar. Aku akan mengurus Vlaudumir, teriaknya, berlari ke arah ruang kontrol tanpa menunggu jawaban. Kita harus pergi sekarang. Ratna menarik Toto, yang masih ingin bertarung, sementara beberapa anggota tim yang tersisa berusaha bertahan dari serangan drone. Namun, di tengah kehancuran itu, Vlaudumir sudah berada di atas helikopter, menatap Gunadi dari ketinggian, seolah meremehkannya untuk terakhir kalinya. Lain kali, Kapten Gunadi, katanya sambil menyeringai, sebelum helikopternya mulai lepas landas, meninggalkan pulau yang kini hampir tenggelam dalam lautan api. Gunadi menatap ke atas dengan rahang mengeras. Ia tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir, dan Vlaudumir akan kembali dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Gunadi terengah-engah di tengah runtuhan markas mafia. Tubuhnya dipenuhi luka dan pakaiannya berlumuran debu serta darah, sementara Vlaudumir berdiri di hadapannya dengan postur yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dengan tatapan penuh kegilaan, Vlaudumir mengangkat tangannya yang kini dipenuhi urat-urat hitam, lalu mengepalkan tinjunya hingga terdengar suara tulang yang berderak, menunjukkan kekuatan mengerikan yang baru saja ia peroleh. Kau pikir bisa mengalahkanku dengan latihan kunomu itu, Gunadi, ejeknya sambil melangkah maju. Gerakannya kini jauh lebih cepat daripada manusia biasa, hampir seperti bayangan yang berkelebat di antara sisa-sisa bangunan yang terbakar. Gunadi berusaha menyerang dengan kecepatan penuh, tetapi setiap pukulannya hanya terasa seperti angin bagi Vlaudumir, seolah tubuh pria itu kini terbuat dari baja yang tak bisa dihancurkan. Dalam satu gerakan brutal, Vlaudumir menghantam dada Gunadi, mengirimnya terlempar menembus dinding beton yang sudah retak, membuat napasnya terasa seperti dihantam palu godam. Sementara itu, di luar runtuhan, Dr. Ratna berlari panik ke sebuah laboratorium darurat yang masih utuh, berusaha mencari antidota atau cara untuk menghentikan efek serum yang telah mengubah Vlaudumir menjadi monster. Ini bukan hanya peningkatan fisik biasa, gumamnya dengan wajah penuh kecemasan. Ini, sesuatu yang lebih dari sekadar eksperimen genetik. Hanya ada satu dari kita yang keluar hidup-hidup dari sini, Gunadi, katanya dengan senyum keji. Sementara tubuhnya terus berdenyut dengan energi tak wajar yang berasal dari serum di dalam darahnya. Namun, meskipun nyaris tak berdaya, Gunadi menolak untuk menyerah begitu saja, karena ia tahu bahwa jika ia gagal menghentikan Vlaudumir di sini, dunia akan menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Ledakan demi ledakan terus mengguncang pulau, membuat reruntuhan markas mafia semakin tidak stabil, sementara tim Kopassus yang tersisa berjuang mencari jalan keluar sebelum semuanya runtuh. Gunadi menatap ke arah Vlaudumir yang masih berdiri di atas puing-puing. Senyumnya tetap sinis meskipun tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan akibat serum. Apa yang akan kau pilih, Kapten? Tanya Vlaudumir sambil mengangkat seorang prajurit Kopassus yang terjatuh, lalu tanpa ampun melemparnya ke runtuhan yang langsung menelannya hidup-hidup. Rahang Gunadi mengeras. Tinjunya mengepal erat saat melihat anak buahnya dibantai satu persatu tanpa belas kasihan oleh monster yang kini berdiri di hadapannya. Di radio komunikasi, suara Dr. Ratna terdengar putus-putus. Gunadi, kita harus pergi. Aku hampir menemukan cara untuk menghentikannya, tapi kau harus keluar dari sana sekarang juga. Namun, Gunadi tidak bisa berpaling. Ia tahu jika ia pergi sekarang,
Vladimir akan membantai lebih banyak orang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Tidak, gumamnya dengan suara rendah, sebelum ia melangkah maju dan bersiap menghadapi pertarungan terakhir, meskipun ia tahu bahwa kemungkinan menang semakin kecil. Dengan satu teriakan penuh amarah, Gunadi melompat ke arah Vladimir, melayangkan pukulan sekuat tenaga yang membuat tanah di bawah mereka retak dan bergetar seperti gempa bumi kecil. Kedua petarung itu saling bertukar serangan tanpa henti, pukulan demi pukulan yang menghancurkan sisa-sisa bangunan di sekitar mereka, seolah dua kekuatan yang tak terhentikan sedang bertarung di ambang kehancuran. Dan dalam satu momen yang menentukan, tanah di bawah kaki mereka runtuh, menelan keduanya ke dalam jurang yang gelap dan dalam, membawa pertarungan mereka ke kedalaman yang lebih berbahaya. Debu tebal menyelimuti udara di dalam jurang yang gelap, hanya terdengar suara batu yang berguguran dan napas berat Gunadi yang kini berdiri di atas tanah berbatu yang basah. Di hadapannya, Vladimir bangkit dari reruntuhan dengan wajah penuh luka dan darah yang mulai mengalir dari mulutnya, tetapi ia tetap tersenyum, seolah tidak merasakan sakit sedikit pun. "Lihatlah kita," ucapnya serak, "dua pejuang yang melampaui batas manusia, tapi hanya satu yang akan keluar dari sini hidup-hidup." Gunadi tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata penuh determinasi. Sementara ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya, sebuah energi yang terasa seperti peninggalan terakhir dari Kibar Seso. Saat Vladimir melancarkan serangan terakhirnya, Gunadi menutup matanya sejenak, lalu membuka telapak tangannya, mengingat ajaran terakhir dari Kibar Seso sebelum sang guru mengorbankan dirinya. Bukan tentang kekuatan, bukan tentang kecepatan, tapi tentang keseimbangan, bisiknya dalam hati, sebelum menyalurkan seluruh energi yang tersisa ke dalam satu serangan yang benar-benar mematikan. Ketika Vladimir menerjangnya dengan kepalan tangan yang bisa menghancurkan baja, Gunadi melangkah ke samping dengan gerakan halus, lalu menancapkan tinjunya ke dada pria itu, menyalurkan semua energi ke titik vital yang langsung melumpuhkan sistem tubuhnya. Mata Vladimir membelalak, tubuhnya bergetar hebat sebelum akhirnya jatuh berlutut, tangannya mencakar-cakar tanah seolah masih berusaha bertahan. "Tidak, ini tidak mungkin," gumamnya lemah, sebelum akhirnya tubuhnya runtuh, tak lagi bergerak. Sementara cahaya merah dari matanya perlahan menghilang. Gunadi menarik napas panjang, menyadari bahwa akhirnya, monster ini telah tumbang, dan pertarungan mereka pun berakhir untuk selamanya. Setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan, Gunadi akhirnya keluar dari reruntuhan, disambut oleh timnya yang berhasil bertahan berkat bantuan Dr. Ratna dan sisa pasukan Kopassus yang masih hidup. Pulau yang mereka pijak kini tak lebih dari lautan api dan puing-puing, sementara kapal penyelamat telah datang untuk mengevakuasi mereka kembali ke Indonesia. Saat Gunadi menaiki kapal, ia menatap ke arah reruntuhan yang mulai tenggelam ke dalam lautan, menyadari bahwa meskipun Vladimir telah dikalahkan, dampak dari pertarungan ini masih belum sepenuhnya hilang. "Apa efek latihan ini benar-benar telah berhenti?" tanya Dr. Ratna dengan nada khawatir, sambil melihat tangan Gunadi yang masih terasa bergetar meskipun pertempuran telah usai. Gunadi tidak menjawab, hanya menggenggam tangannya erat, mencoba menekan sensasi energi yang masih berdenyut dalam tubuhnya, seolah sesuatu masih tersisa dari latihan yang telah mereka jalani. Saat mereka tiba kembali di markas Kopassus di Indonesia, seorang perwira datang menghampiri Gunadi dengan ekspresi serius, menyerahkan sebuah surat misterius yang tertutup rapat. "Ini tiba pagi ini, Kapten," ucapnya, sebelum meninggalkan Gunadi yang mulai membuka surat itu dengan hati-hati. Di dalamnya, hanya ada satu kalimat yang membuat darahnya berdesir. "Aku adalah murid Kibar Seso yang sebenarnya. Kau baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang lebih besar." Gunadi menatap surat itu dengan rahang mengeras, menyadari bahwa pertarungannya mungkin baru saja dimulai. "Siapkan tim," katanya akhirnya, sebelum menatap ke arah Cakrawala, karena petualangan ini masih jauh dari kata selesai.